Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, dalam minggu Advent keempat ini, kami kau beri contoh seorang yang pendiam, hening, sunyi dalam menjalankan kehendak Tuhan. Tidak menunjukkan glamor, terkenal, dipuji, dipuja, tapi menjalankan kehendak Tuhan. Bantu kami ya Bapa untuk menyelami kesunyian hati kami untuk menjalankan kehendak-Mu saja, yang menjadi makanan yang terbaik bagi kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sejujurnya saya lupa hari ini bahwa saya belum memberikan renungan singkat tentang Advent keempat. Baiklah, saya mau mengajak Anda untuk melihat pribadi lain selain Maria, yaitu Yusuf, Yusuf. Pergilah ke Yusuf. Kita tahu siapa Yusuf itu, tetapi namanya itu menggetarkan, ya, dan harus ditambahkan dalam hidup kita. Karena Yusuf artinya ditambahkan. Ya. Kita ingat kenangan akan ke-12 rasul, bangsa Israel, ya, 12 bangsa. Yusuf adalah salah satu dari anak Yakub yang disayangi olehnya, yang diperlakukan tidak adil, yang oleh saudaranya sendiri. Tetapi Tuhan tidak lupakan beliau. Demikian juga dengan Yusuf, suami Maria. Ya, dalam keheningan, dalam kesunyian, yang tahu bahwa istrinya mengandung bukan karena dia, tapi karena Roh Kudus. Dan dia mencoba untuk melarikan diri sebagai cara bahwa dia yang akan dihukum. Karena bagi orang Yahudi mengandung bukan karena perkawinan akan dirajam. Maka dia ingin meninggalkan Maria. Ketulusan hatinya inilah yang tidak ingin membuat Maria tersakiti. Dan Tuhan datang dalam mimpi untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, dan dalam pewahyuan pribadi inilah malaikat datang kembali lagi kepada Yusuf. Ya. Sekali lagi, pengalaman pribadi inilah yang kemudian diceritakan juga kepada Maria dan kepada Yesus, yang kemudian diterima oleh Matius lewat Maria. Bagaimana Maria juga menceritakannya kepada para rasul, dan Lukas sebagai murid Petrus dan Paulus menerimanya dan menceritakannya dalam kisah kelahiran Yesus. Di situ Matius sebagai salah satu rasul dari Yesus yang kemudian menceritakan bagaimana Yusuf rela, berani mendengarkan, menerima suatu yang tidak jelas tetapi memberikan makna yang dalam bagi seluruh umat manusia. Sekali lagi, ketika Maria dan Yusuf seandainya tidak mau, maka tidak terjadi keselamatan. Maka kita harus percaya kepada janji Tuhan. Sekali lagi, percaya kepada janji Tuhan. Ya. Apapun juga, dengan kesulitan, penderitaan, dan salib kita. Kita persembahkan segalanya kepada Tuhan. Seberat apapun. Meski tidak mudah, tidak gampang. Percaya kepada janji Tuhan. Hidup kita karena janji, keselamatan, kesetiaan. Kita bisa melihat bagaimana Yesus mengatakan bahwa kita akan diberi keselamatan karena kita taat kepada apa yang dia sampaikan. Hidup orang Katolik karena janji. Janji akan keselamatan, janji akan kebaikan, janji akan kemurahan. Sekali lagi para saudara, seperti Maria yang menceritakan pengalaman pribadinya kepada para rasul. Demikian juga Yosef menceritakan pengalamannya kepada Maria. Klop. Saya yakin klop. Jadi Maria menceritakan pengalaman bagaimana malaikat datang kepadanya
Yosef juga menceritakan bagaimana pengalaman mereka berdua dan lahirlah sehingga menjadi mereka dipersatukan dengan panggilan Tuhan. Dan inilah yang menjadi kebahagiaan pasangan suami istri yang tak boleh diceraikan karena mereka dipersatukan oleh rencana Allah untuk bertemu satu sama lain. Saya yakin dan saya mohon kepada suami istri, kepada bapak ibu untuk tetap yakin bahwa pasangan Anda adalah pemberian Tuhan kepada Anda. Seberat sesulit apa. Sekali lagi, semoga Tuhan memberkati Anda semua di masa Natal ini. Jangan hanya merayakan Natal hanya sekedar lahiriah, dirayakan secara lahiriah yang nanti Januari akan hilang. Ya, tapi rayakanlah Natal secara batiniah. Tuhan hadir, mau datang, bersatu dengan kita, mengalami rahmat Tuhan yang mau dekat, yang mau mendampingi Immanuel dalam keadaan apapun. Itu yang menetap dalam hati kita, bukan yang lain. Bukan pohon Natal, bukan gua Natal, bukan bintang Natal, bintang gemerlap, Gloria in excelsis Deo. Meskipun itu benar bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh ya, sejarah. Allah menyejarah dalam hidupku, hidup Anda dan semua. Dalam situasi yang sulit apapun. Berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.